Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada video terbaru dari Fabrizio Romano yang membahas terkait dengan Manchester United yang ingin gue bahas di video kali ini ya. Jadi ya setelah Manchester United ini bermain imbang menghadapi Crystal Palace, Erik ten Hag nampak agak sedikit nada tinggi ataupun juga agak sedikit emosional menanggapi adanya komentar terkait dengan Marcus Rashford yang di pertandingan tersebut bermain dari babak kedua ya, artinya sebagai pemain cadangan, pemain pengganti, di mana ya ada beberapa spekulasi terutama ada sesuatu nih ya terkait dengan Marcus Rashford sehingga akhirnya dia harus memulai dari bangku cadangan, walaupun di dua pertandingan sebelumnya Manchester United bersama dengan Marcus Rashford ini tampil fantastis. Bahkan Marcus Rashford bisa mencetak 3 gol di dua pertandingan secara berurutan. Bahkan perannya ketika menghadapi Barnsley ini sangat tajam, sangat baik. Ya sebenarnya kalau menurut gua secara ringan amatiran ya, ketika menghadapi Crystal Palace memang di awal komposisi Manchester United, dan ini juga banyak terjadi di sosial media ataupun juga beberapa teman gue yang menghubungi gue yang membahas terkait dengan situasi starting line up, mempertanyakan kebijakan dari Erik ten Hag bukan hanya terkait dengan Marcus Rashford, tapi lebih ke lini tengah. Dan Erik ten Hag mengatakan ini selain taktikal juga ada unsur rotasi, sudah itu saja, tidak ada hal-hal lainnya. Dan kalau gue lihat memang situasi Manchester United di babak pertama dengan komposisi starting line up-nya menurut gue tampil luar biasa. Bahkan di babak pertama Manchester United ini sangat mendominasi pertandingan, menciptakan banyak peluang ya, menguasai betul, controlling the game, banyak hal positif lah. Nah, gue melihat Manchester United ini saat ini ya memang dari sisi sayap serang memiliki banyak pilihan. Ada Amad Diallo, ada Garnacho misalnya di kanan, ada Anthony di kanan juga, Garnacho bisa di kanan dan juga di kiri. Lalu juga tentu saja ada seorang Marcus Rashford, dan ini merupakan sebuah keuntungan menurut gue dari pelatih, di mana ya Erik ten Hag bersama dengan Rene Hake, bersama dengan Ruud van Nistelrooy ini bisa melakukan rotasi. Ini penting bahwa Manchester United ini harus dilihat tidak hanya dari satu pertandingan saja, tapi ada banyak match dalam pekan ini. Misalnya ya, sebelum menghadapi Crystal Palace, Manchester United di tengah pekan itu sudah menghadapi Barnsley, lalu setelahnya akan melawan FC Twente ya kan, di Europa League, di mana kompetisinya formatnya sekarang berbeda ini ya, dengan format liga yang menurut gue lebih kompetitif, lebih sulit bahkan untuk bisa melangkah ke babak selanjutnya. Lalu di akhir pekan nanti akan menghadapi tantangan dari Tottenham Hotspur. Jadi memang skuad yang diturunkan, yang diatur, baik itu starting line up maupun juga pemain pengganti, ini bukan hanya dari sisi taktikal terkait dengan pertandingan tersebut saja, tapi juga harus melihat hal-hal 1-2 langkah ke depan ya. Artinya ya ada seperti apa di match-match selanjutnya. Dan Erik ten Hag pun juga mengatakan tidak ada masalah dengan Marcus Rashford, dia berpenampilan bagus. Sempat disinggung sebelumnya bahwa Erik ten Hag ini kan memiliki kepercayaan kalau Marcus Rashford akan bangkit ya dengan gaya permainannya. Oleh karena itulah Marcus Rashford terus diberikan kesempatan, dan ini menunjukkan memang ya tidak ada masalah antara Rashford dengan Erik ten Hag. Bahkan ya Erik ten Hag secara konsisten kalau dibandingkan dari musim lalu, misalnya kalau dilihat dari musim lalu ya dia secara konsisten selalu membackup seorang Marcus Rashford. Memang ada hal-hal terkait dengan situasi tidak disiplin Marcus Rashford musim lalu ya, sempat terlambat latihan karena ada party di tempat lain atau seperti apa, dibuat hukuman ya kan, diberikan hukuman, tapi dia tanggapi juga secara profesional, jadi tidak ada masalah di situ. Sehingga ya di sisi lain ini juga memperlihatkan ya bagaimana memang media dengan Manchester United itu ya seperti inilah gitu loh. Tidak ada sesuatu yang yang terjadi, tapi seakan-akan dikabarkan ada sesuatu yang terjadi. Fabrizio Romano mengkonfirmasi dari sumber internalnya dari Manchester United, mengatakan ya memang sebenarnya tidak ada apa-apa terkait dengan keputusan antara Erik ten Hag dengan Marcus Rashford, murni taktikal dan juga rotasi saja. Dari situ gue berpikir ya mungkin saja ketika menghadapi FC Twente, Marcus Rashford akan tampil dari awal. Ketika menghadapi Tottenham Hotspur misalnya, bisa saja tampil dari awal juga ya. Dimana ketika memutuskan siapa yang main duluan, siapa bermain cadangan,
lapangan. Ini kan juga banyak aspek yang dilihat, dan Erik ten Hag sebagai manajer ya, dia punya kewenangan untuk memutuskan hal tersebut dengan melihat pertandingan itu sendiri dan juga match-match lain ke depannya. Bahwasannya misalnya efek dari Marcus Rashford di pertandingan menghadapi Crystal Palace mungkin tidak setajam dari Garnacho, ya mungkin karena situasi di atas lapangan juga yang sudah berubah, dinamikanya itu bisa saja terjadi. Karena di sisi lain pun juga ada pendapat-pendapat subjektif yang mengatakan seandainya Rashford yang diturunkan duluan mungkin bisa mencetak gol ya kan. Tapi pada kenyataannya memang Garnacho juga tampil tajam di babak pertama dengan banyak peluang. Hanya saja memang kiper lawan sedang tampil gemilang. Nah, balik lagi soal masalah media ya. Dan pemberitaan-pemberitaan yang menurut gue tidak bertanggung jawab seperti ini sering akhirnya dimakan secara mentah-mentah oleh fans. Lalu mulailah ini didengang-dengungkan ya kan, ayo jual saja seperti biasa ya kan, lepas saja, buang saja dan lain-lain. Padahal situasi tersebut tidak mudah ya. Pertama, ini kompetisi sedang berjalan, bursa transfer belum dibuka ya untuk transfer musim dingin misalnya. Lalu pertanyaan selanjutnya selalu nomor 2, siapa yang akan membeli gitu ya? Transfernya pasti akan tinggi. Siapa yang mau menanggung gaji dari pemain tersebut? Dalam hal ini ada Rashford. Tentu saja ini bukan hal yang mudah juga, tapi ya hal-hal seperti ini dari media menurut gue sangat tidak sehat. Karena musim lalu misalnya, menurut gue Rashford ini juga penampilannya sangat tergantung dari atmosfer dirinya gitu ya. Apakah dia ini bisa fokus, apakah dia ini bisa konsentrasi. Sementara serangan itu banyak banget, dan termasuk juga dari media, dan dari media inilah yang akhirnya juga ngedrive serangan-serangan dari fans sepak bola. Fans sepak bola secara luas maupun juga spesifik mungkin ada juga beberapa dari fans Manchester United, mungkin hanya beberapa ya kan. Dan ini kan menimbulkan akhirnya atmosfer yang juga negatif bagi Rashford. Dan sekarang menurut gue dengan pemberitaan seperti ini kan bisa menimbulkan perpecahan. Sehingga ya menurut gue sangat tepat ya Erik ten Hag dengan tegas langsung membantah itu semua. Dan ternyata memang dari Fabrizio Romano pun juga sekali lagi mengkonfirmasi tidak ada apa-apa. Jadi menurut gue ini hal yang juga selalu dan akan selalu menarik ya terkait dengan Manchester United dengan media. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United terkait dengan situasi ini? Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.